Hai, apa kabar semua? Ini adalah hari ke-12 saya melakukan social distancing atau isolasi diri di rumah, bekerja di rumah, work from home ya. Dan ternyata Jakarta sampai dengan hari ini, yaitu tanggal 2 April 2020, suasananya, keadaannya makin mengkhawatirkan. Makin banyak yang tertular virus corona, makin banyak yang meninggal, tapi makin banyak juga yang sembuh. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini memperpanjang masa social distancing di rumah, yaitu sampai dengan tanggal 19 April 2020. Kalau waktu itu kan yang pertama dari 26 Maret sampai dengan 2 April. Dan sekarang sudah 2 April, ternyata diperpanjang sampai dengan 19 April 2020 untuk masa social distancing atau bekerja di rumah ya. Jadi sampai dengan saat ini kantor-kantor di Jakarta masih tutup, mal-mal juga tutup, transportasi umum itu sangat dibatasi, dan malah sampai dengan hari ini setiap jalan atau gang masuk ke dalam suatu perkampungan atau kompleks perumahan itu mulai ditutup atau sangat dibatasin mobilitas orangnya, masyarakatnya, dan itu ditandai dengan setiap pendatang yang masuk menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor, mobil, termasuk juga transportasi online seperti Grab, ojek online gitu. Itu dari petugas kelurahan ada yang screening. Jadi setiap pendatang yang mau masuk ke lingkungan tersebut, itu dia kepalanya di screen di sini. Suhu tubuh ya, ada pemeriksaan suhu tubuh. Dan itu nggak pandang bulu, semuanya dilakukan. Toko-toko juga banyak yang tutup karena banyak warga Jakarta yang mudik ya, ternyata ya. Banyak sekali yang mudik, itu makanya para pemudik ini yang disinyalir telah menyebarluaskan virus corona ke daerah-daerah, yaitu ke provinsi-provinsi lain, sehingga di daerah jumlah positif COVID-19 itu juga meningkat tajam. Di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Makassar, di Medan juga, pokoknya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi sampai dengan saat ini Indonesia itu darurat COVID-19. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan perpu yang mengatur masalah tanggap darurat secara nasional, yaitu sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Untuk itu bagi warga Jakarta yang sekiranya masih di Jakarta, itu hendaknya Lebaran besok itu dianjurkan untuk tidak mudik karena ditakutkan akan menambah jumlah positif COVID di daerah. Itu bagus. Enggak bagusnya yaitu, jujur saya sebagai orang yang tinggal di Jakarta itu merasa makin khawatir karena Jakarta adalah zona merah Indonesia di mana jumlah positif
COVID pertama kali muncul dan paling banyak, serta jumlah orang yang meninggal juga paling banyak. Jujur dalam hati saya ada rasa takut, rasa khawatir, tapi kan kita nggak boleh putus asa ya. Kita harus tetap optimis, tetap menjaga pola hidup sehat, cuci tangan, hand sanitizer, bahkan pakai masker seperti ini juga itu sangat dianjurkan agar sebisa mungkin kita terhindar dari penularan virus corona. Ini saya di dalam rumah, tapi setiap hari juga saya pakai masker kain. Batas sih untuk menghindari itu aja sih. Walaupun coba ini adalah atas ketetapan Allah ya. Virus ini juga ciptaan Allah. Virus ini juga tunduk pada Allah. Virus ini juga bersujud pada Allah. Virus ini melakukan tugasnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadarkan manusia sebenarnya ya, kalau di itu bentuk menjadarkan manusia agar jangan lalai bahwa kita ini bukan siapa-siapa sebetulnya. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya daya upaya untuk melakukan segala sesuatu yang jika Allah sudah menentukan takdirnya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mencegah juga. Tapi kita sebagai manusia tetap harus berusaha, harus ada ikhtiar ya. Dan sampai saat ini ternyata pandemi COVID-19 ini yang terparah di dunia adalah jatuh kepada Amerika Serikat, di mana jumlah korban meninggal dan yang positif itu terbanyak di dunia. Kalau sebelumnya kan di Cina, Wuhan ya, terus ke Italia, ke Spanyol. Ternyata sekarang Amerika Serikat menduduki peringkat pertama pandemi COVID-19 terbanyak di dunia dengan jumlah angka positif lebih dari 150.000 orang. So jadi itu aja video dari saya, informasi dari saya. Dan sampai dengan saat ini Indonesia sendiri itu jumlah korban yang positif sudah di atas 1.500 orang. Sementara yang meninggal berjumlah sekitar kurang lebih di atas 150 orang. Sementara yang sudah dapat disembuhkan di atas 85 orang. Kita terus berdoa, kita terus berusaha, kita terus membantu pemerintah dengan jalan melakukan social distancing, isolasi diri di rumah, agar pemerintah juga fokus dalam membasmi virus corona ini, terutama bagi pahlawan terdepan kita ya, yaitu dokter, para perawat di rumah sakit. Dengan kita melakukan physical distancing di rumah, bekerja di rumah, jangan keluar rumah, di rumah saja, itu setidaknya kita juga membantu mereka agar pekerjaan mereka itu fokus dalam mengentaskan pandemi virus corona tahun 2020 ini. So begitu aja video dari saya. Kita saling membantu, kita saling berdoa, jangan lupa back to Allah, back to God. Inilah sekarang saatnya, saat yang baik untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah manusia, karena kita bukan siapa-siapa, ada yang lebih di atas segalanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, pencipta kita, pencipta alam semesta. Jadi jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bertobat, mohon ampun, perbaiki hidup kita, kualitas hidup kita, dan tetap sabar, tapi juga tetap harus ikhtiar. Demikian video dari saya. Salam sehat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.